Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan semuanya. Hari ini saya izin berbagi kembali terkait dengan mekanisme pelaporan SPT PPN dan juga pengurangan saldo deposit pajak. Mekanisme pembayaran juga melalui deposit. Yang pertama, kita harus sepemahaman dulu teman-teman bahwasanya untuk pembayaran PPN-nya kita menggunakan mekanisme deposit pajak teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya adalah pembayaran buat kode mandiri. Setelah itu kita menunggu, agak lemot ini aplikasinya. Setelah itu kita buat, lanjut, pilih kodenya deposit. Setelah itu kita Januari, lanjut, terus nominalnya misalkan 20 juta, gini ya, 2 juta ya. Habis itu kita pilih BPN gitu, BPN dalam negeri. Setelah itu unduh kode billing. Setelah diunduh, kode billing itu akan kita masukkan ke aplikasi sistem keuangan desa, sehingga pada saat ke transfer dia akan masuk ke sini nih teman-teman, masuk ke saldo gitu. Contohnya begini. Nah, ini masuk ke kredit. Nah, ini kayak BPN ini besarannya 3 juta sekian. Ini kan BPN ini. Nah, ini BPH 22, terus yang 40.000 ini BPH 21. Sehingga saldonya itu akan menumpuk di sini. Ini untuk transaksi bulan Mei ya. Bulan Mei itu kurang lebih ada sekian ini. Kemarin yang bulan Januari, Februari, Maret, April sudah kita laporkan sehingga saldonya menjadi 0. Dan ini adalah saldo untuk laporan bulan Mei. Karena bulan Mei itu belum saya laporkan sehingga saldonya mengendap sebanyak ini teman-teman. Yang pertama itu dulu, kita satu frame, satu frekuensi, satu pemikiran juga, kita menggunakan mekanisme deposit pajak. Dari deposit pajak ini kita akan masuk ke mekanisme pelaporan PPN. Sebelum kita masuk ke mekanisme pelaporan PPN, kita pastikan dulu bahasanya rekanan kita yang sudah berstatus PKP, pengusaha kena pajak, yaitu CV atau PT, yang sudah statusnya sebagai PKP yang akan mengirimkan elektronik fakturnya, bahwasanya kita melakukan pelaporannya dengan mekanisme CV yang sudah bisa mengirimkan elektronik faktur. Nah, elektronik faktur tersebut kita akan mengecek di sini teman-teman, ke pajak masukan. Nah, kenapa ini kok belum muncul? Karena belum kita refresh teman-teman, kita refresh dulu. Nah, setelah kita refresh maka ada CV-CV yang akan bekerja sama atau yang sudah kita beli melalui pengadaan barang dan jasanya sehingga nilainya sekian teman-teman. Ini ada PPN. Nah, ini yang tadi saya bilang 3 juta sekian itu adalah PPN dari CV ini yang sudah bekerja sama dengan kita, rekanan kita. Dan apabila kita sudah melaporkan teman-teman, nah ini sudah melaporkan, maka statusnya akan menjadi yes. Ini yes. Yang belum statusnya no gitu. Ada berapa yang no? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pada saat bulan Mei di tanggal 10 ini sudah kita lakukan pengadaan barang jasa sebanyak 5 kali kegiatan yang sudah terkena PPN melalui CV atau PT yang sudah PKP teman-teman. Karena ini belum kita laporkan, nah cara melaporkannya bagaimana ini untuk pelaporan PPN-nya? Caranya adalah masuk ke mekanisme SPT teman-teman. Masuk, klik ke SPT. Setelah itu kita buat konsep SPT-nya. Setelah itu karena PPN kita klik yang ini. Setelah itu lanjut. Setelah itu pilih tahun pajaknya. Tahun pajak yang akan kita laporkan adalah di bulan Mei, maka kita klik yang Mei. Setelah itu lanjut. Setelah itu pilih SPT-nya pilih yang normal gitu. Nanti karena ini pertengahan bulan teman-teman ya, jadi seharusnya kita pelapornya di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya teman-teman. 7 hari kalau tidak salah ya. Kalau misalkan kalau nggak 15 hari, 7 hari, sepengetahuan kami seperti itu. Nanti dia akan mengalami pembetulan statusnya gitu. Nah, karena kita pelaporan yang pertama, maka kita langsung buat konsep SPT. Setelah terbuat dan sukses, maka kita lihat di sini nih teman, lihat dulu. Dilihat, setelah itu di sini nih, ini di bagian induk. Nah, di sini sudah tertera nih.
DPP semuanya berapa, terus PPN yang akan kita bayarkan atau kita laporkan berapa, sebesar 16 juta sekian ini. Ini rinciannya dari mana nih? Dari sini nih. Kita bisa ngelihat di L1 dari PT yang ini, ada ini, dilakukan transaksinya pada saat ini, pengirimannya. Nah, ini. Sehingga munculnya nominalnya sebesar ini, 16 berapa ini. Setelah itu kita simpan konsepnya. Setelah sukses, kita kembali lagi, bukan kembali lagi ya, maaf ya, langsung kita bayarkan. Error, kita kembali lagi ke SPT. Setelah itu lihat lagi, terus pilih ini pernyataan menyadari dengan sepenuh akibat dan sebagainya. Nah, kita centang. Setelah itu kita isi pejabat atau PIC yang bertanggung jawab, yaitu Kepala Urusan Keuangan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Kepala Urusan Keuangan di desa kami, Ibu Siti Sundari, maka beliau akan melakukan pembayaran. Nah, setelah ini masuk ke menu pilih cara pembayaran. Nah, karena kita sudah satu pemikiran tadi di awal menggunakan deposit pajak, sehingga kita cukup klik di pemindah bukuan. Nah, setelah diklik nanti itu akan muncul tanda tangan paspres, teman-teman. Nah, kode paspres itu kemungkinan ada yang sama dengan pada saat kita login, ada juga yang dibuat berbeda. Kemungkinan kita itu berbeda gitu, teman-teman. Setelah kita bayarkan, nah baru otomatis PPN-nya akan terlaporkan gitu, teman-teman. Saya nggak berani membayarkan karena nanti akan berdampak pada pengurangan saldo dan akan berdampak pada pembetulan SPT-nya gitu, teman. Sehingga saya inginnya pembayarannya dilakukan di akhir. Kita refresh saja. Nah, sebagai bukti kalau kita sudah membayarkan, maka di sini akan ada ini SPT dilaporkan. Nah, ini yang dilaporkan. Contohnya pada saat kemarin ya, ini bulan April tanggal 2025 nih, teman-teman. Nah, ini kita cek. Nah, kita cek. Ini yang sudah kita laporkan dan sudah ditandatangani pada tanggal sekian, sehingga kita jelas nih PPN-nya yang kita bayarkan berapa, 7 juta sekian ini. Kira-kira seperti itu mekanismenya, sehingga saldo kita di buku besar dia otomatis berkurang nih, teman-teman. Berkurang di sini nih. Nah, ini yang merah-merah ini. Ini berkurang. Yang sudah terdebit ini sudah berkurang. Jadi mengurangi saldo. Nah, yang 19 juta ini kenapa tidak berkurang? Kan tadi saya tidak ingin melaporkan, teman-teman. Ketika saya ingin melaporkan nanti ya dia otomatis berkurang. Kira-kira seperti itu mekanisme singkatnya. Kita pastikan dulu, satu pemikiran dulu, terus kita elektronik fakturnya jelas, pengusahanya jelas kena pajak, sehingga kita dalam pelaporan SPT-nya itu sangat mudah sekali, simple semacam itu, dan selesai gitu. Ketika minta ada yang salah, mungkin bisa ditolak atau SPT bisa dibatalkan semacam itu. Tapi karena ini beberapa yang sudah kita laporkan mulai sejak Januari, ini untuk PPh 21-nya, Februari, Maret, April juga ini ada PPh 22 dan juga PPh 23 menjadi satu di sini di SPT masa PPh unifikasi, sedangkan untuk PPN-nya dia akan berdiri sendiri semacam ini, teman-teman. Begitu ya, teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan juga silakan dicoba. Terima kasih.